Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat menjalani hari-hari. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, siapkan buku paket, pensil, dan penghapusnya ya. Kita mulai pembelajaran. Kita akan membaca sebuah teks pada halaman 64 yang berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Nah, anak-anak, di sini siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Pada teks yang akan kita baca ini, teman kita yaitu Siti sedang mengunjungi atau pergi ke kebun binatang. Kira-kira di kebun binatang itu ada hewan apa saja ya yang dilihat oleh Siti? Ayo kita baca bersama-sama. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti pun patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Sekarang kita lihat lagi gambar ataupun teks pada gambar sebelumnya. Nah, yang ini ya. Coba, apakah kalian dapat menemukan sebuah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar di sini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, dilarang memberi makanan sembarangan. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat tulisan seperti ini? Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Diperkenankan itu maksudnya tidak diperbolehkan. Nah, maka apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mematuhinya atau tidak? Kemudian, jika ada petugas dari kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan, maka apa yang akan kamu katakan? Sebagai contoh, jika ada petugas yang melarangmu demikian, yang seperti tadi Ibu katakan, kalimat yang mungkin akan dikatakan adalah, "Baik Pak, saya akan patuhi peraturannya." Perhatikan percakapan berikut ini. Percakapan antara Udin dan Siti. "Hai Siti, kamu sedang apa?" "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." "Mengapa makanan kelinci itu harus kamu bersihkan?" "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan." "Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." "Sama-sama Udin." Sekarang, presentasikanlah cara merawat kelinci sesuai dengan bahasamu. Videokan saat kamu menjelaskan bagaimana cara merawat kelinci versimu dan kirimkan tugasnya kepada masing-masing wali kelas. Sekarang kita akan membacakan
teks yang ada pada halaman 68. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Coba kita cermati gambar di bawah ini. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau. Nah, jadi di sini jumlah beruang itu ternyata lebih banyak daripada jumlah harimau. Disebutkan kalau jumlah beruang tadi ada 13 ekor, sedangkan jumlah harimau ada 9 ekor. Jadi jelas ya, lebih banyak jumlah beruang daripada harimau. Tetapi lebih sedikit daripada burung. Jadi dibandingkan beruang dan harimau, jumlahnya masih tetap lebih banyak jumlah burung yang jumlahnya ada 40 ekor. Nah, jika ditanya manakah urutan hewan dari yang paling banyak, maka jawabannya adalah burung terlebih dahulu, kemudian beruang, baru harimau. Karena tadi burung memiliki jumlah 40, beruang 13, dan paling sedikit harimau 9 ekor. Dan jika ditanya, sebutkan atau tuliskan urutan hewan dari yang paling sedikit, maka jawabannya adalah harimau terlebih dahulu, baru beruang, dan yang terakhir burung. Nah, itu cara mengurutkan hewan dari yang paling banyak dan yang paling sedikit. Kita bisa lihat dari jumlah banyaknya hewan tersebut. Sekarang anak-anak tugasnya boleh berlatih pada halaman 70 sampai dengan 72. Dengarkanlah lagu yang berjudul Kucingku Belang 3, ciptaan Pak Kasur. Lalu lihat gerakan tarian yang dilakukan oleh teman kita. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.